Ya, ciao. Ya, kita kembali lagi di kata-kata Mustafa, membahas tentang sesuatu yang ada di sekitar kita, namun kita acuhkan keberadaannya. Dan ya, saat ini saya ingin membahas tentang agnostisme. Dan ya, semoga ini bisa menjadi referensi dan pembelajaran bagi kita semua untuk lebih baik lagi menyikapi dunia kita yang indah ini, atau bumi kita yang indah ini. Dan ya, pembahasan kita adalah tanda-tandanya kamu adalah seorang agnostik. Dan ya, dan ya, ini menarik karena mungkin apa yang akan saya jabarkan tidak membuktikan secara 100% bahwa ciri-ciri ini menunjukkan bahwa kamu adalah agnostik, atau dia adalah agnostik, atau mereka adalah agnostik, atau aku dan kita adalah agnostik. Tapi poinnya adalah bagaimana kita menyikapi berbagai sudut pandang dan perspektif dalam kehidupan ini yang ternyata bisa saja menyimbolkan diri kita. Saya pernah bilang bahwa ada orang yang teriak komunis tapi sifat-sifatnya atau sikap-sikapnya mewakili sikap komunis itu sendiri. Ada orang yang teriak anti kapitalis tapi ternyata dia melakukan beberapa ciri-ciri atau gaya hidup kapitalis juga, begitu ya. Dan ada pula orang yang mengatakan dia beragama tapi dia tidak mewakili intisari dari agama tersebut, gitu ya. Dan itu kenapa muncul kata munafik. Dan bisa saja bahwa ada orang yang mengaku dirinya agnostik ternyata dia tidak agnostik, gitu ya. Dan ini menunjukkan beberapa hal bahwa terkadang kita hanya melakukan pembenaran dalam hidup yang memang kita mengajak orang menutup logikanya dan membenarkan logika kita, gitu ya. Sehingga ya kita tidak akan pernah menerima apapun yang tidak sesuai dengan apa yang datang kepada kita, gitu ya. Sedangkan kita hanya peduli apa yang kita sukai, apa yang kita setujui, begitu ya kan. Dan pastinya juga saat saya akan membuat video ini juga pasti akan banyak yang mengatakan, oh bukan, nggak semuanya begitu. Tapi tidak apa-apa, itulah fungsi kenapa saya selalu katakan bahwa ini adalah video diskusi. Selama diskusinya itu diskusi yang memang mencerahkan, saya akan respon. Tapi kalau diskusinya itu hanya hate speech atau hanya melakukan pembenaran yang memang tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan, saya rasa saya juga tidak akan merespon itu, gitu ya. Karena memang cukup banyak juga komen dan DM yang masuk, gitu ya. Dan ya, pertama kita langsung saja ke poinnya, gitu ya. Paling praktikal dari sesuatu yang menunjukkan bahwa orang itu adalah agnostik, yang pertama adalah toleransi dan sekularisme. Jadi saat orang lebih banyak memberikan ruang toleransi kepada orang lain terhadap banyak hal, begitu ya, dan dia bersifat sekuler, atau dia mungkin nggak bisa deh sesuatu itu digabung-gabungkan dengan beberapa hal. Contohnya adalah saat kita berbicara gaya hidup dan agama, sebagian dari kita akan mengatakan bahwa agama dan gaya hidup ada sudut pandang dan cara yang berbeda, di mana nggak semua unsur dari agama itu akan berjalan dengan zaman, gitu ya, di mana gaya hidup ini akan terus berkembang, sedangkan agama ini sifatnya adaptasi terhadap karena menurut saya harusnya malah gaya hidup yang berkembang, gaya hidup yang beradaptasi dengan agama, gitu. Tapi banyak juga orang yang berpikir bahwa agama ini bisa diadaptasi dalam gaya hidup sehingga mengikuti gaya hidup yang sedang berkembang ini, gitu ya. Dan kenapa saya bilang ini adalah salah satu ciri khas bagi seorang agnostik, karena agnostik sebagai paham dan filsafat ketidaktahuan menitik beratkan prinsip ketidaktahuannya dalam menjalani gaya hidup ini. Artinya banyak hal yang dia tidak ketahui sehingga dia tidak bisa menentukan apakah tindakannya ini
benar-benar dibenarkan atau tidak bisa dibenarkan. Tapi menurut dia karena ketidaktahuannya itu, maka dia bisa sedikit membenarkan apa yang dia lakukan. Seperti di mana ada beberapa perselisihan bagi seseorang yang memang beragama begitu ya. Kadang saat mengikuti zaman, mengikuti perkembangan gaya hidup, dia lupa bahwa ada beberapa mungkin teknologi, ada beberapa mungkin yang perkembangan zaman yang orang itu sebenarnya membuat dia melemahkan agamanya. Tapi karena dia bilang ini adalah perkembangan zaman dan ini tidak secara eksplisit dilarang dalam agama, jadi boleh-boleh saja dong. Kan kita nggak tahu, kan di zaman dulu kan nggak ada perlengkapan ini, teknologi ini atau gaya hidup ini gitu ya, kan nggak ada. Artinya ya ini boleh saja seharusnya begitu. Nah, logika yang dibuat untuk menutupi logika yang ada di dalam agama ini bersifat ada dasar-dasar ketidaktahuan di dalam itu, karena bahwa kita memang tidak bisa menentukan apa yang secara real dilarang oleh agama gitu ya. Sedangkan kita hanya mengikuti apa yang kita prinsipkan tergantung atau sesuai dengan perkembangan zamannya begitu ya kan. Sehingga kalau sifat ini melebar, sifat ini bisa mengarahkan seseorang itu menjadi seorang yang sekuler. Ya, untuk kalian yang tidak tahu apa itu sekuler, mungkin bisa cari di Google apa itu sekuler. Dan ruang sekuler ini adalah ruang toleransi yang sangat amat lebar. Dan ini juga yang menjadi permasalahan saat terjadi kemarin boikot dan aksi yang cukup masif, di mana Perancis adalah negara yang sekuler, warga-warganya sekuler, tapi saat terlibat dalam satu konflik yang menyebabkan ciri dari atau yang keutamaan dari agama tersebut diganggu, akhirnya mereka tidak bilang wah ini nggak bisa ditoleransi. Tapi dalam sisi sekuler ya mereka it's okay saja seperti itu ya. Dan bila kamu memiliki sifat ini, sifat sekuler dan toleransi yang melebar cukup luas atau cukup besar, sebenarnya kamu memiliki satu ciri khas agnostisme. Dan memang ya nggak semua orang mungkin bilang aku sekuler, aku agnostik, nggak juga. Tapi rata-rata banyak orang yang memahami atau memegang prinsip paham agnostik itu memiliki sifat yang sekuler gitu ya, terhadap banyak hal. Dan biasanya sekularismenya itu membuat dia, bila dia pun masih beragama, agamanya itu ada di sekitar ya 20 atau 30% aja dalam idealis kehidupannya begitu ya. Jadi itu yang pertama. Selanjutnya, yang kedua. Yang kedua adalah skeptis dan referensi. Kenapa bisa ada skeptis dan referensi? Karena begini. Bila kalian memiliki dasar dalam ideologi atau idealis kalian, biasanya kalian akan memegang teguh dasar atau prinsip kalian untuk melihat kehidupan ini. Namun saat ada yang menyenggol dasar idealis kalian tidak bisa menerima. Kalian tetap akan mempertahankan dasar idealis ini. Ini bisa jadi paham yang kalian jadikan atau paham yang mendominasi dalam diri kalian, atau ini bisa jadi agama yang memang sudah kalian jadikan ideologi dalam hidup kalian atau dalam diri kalian. Jadi kalian hanya skeptis terhadap sesuatu yang menyerang ideologi kalian saja. Nah, tapi dari sudut pandang agnostisme yang memegang besar atau memegang kuat dasar ketidaktahuan, skeptis ini bisa ada di berbagai sumber hal. Karena bagi saya mungkin, dan banyak juga yang saya temukan, orang-orang agnostik itu orang-orang yang mendengar. Orang-orang yang mendengar, lalu apa yang dia dengar, dia skeptikalkan. Ya. Dan
bila itu sifatnya tidak sesuai dengan apa yang masuk akal dari logikanya, maka dia akan skeptis terhadap itu. Dan ya, ciri utama juga dari orang agnostik adalah referensi. Jadi saya sering lihat orang yang mengaku agnostik tapi dia tidak mampu memberikan referensi kehidupan kepada orang lain. Seperti misalnya ada orang yang mengatakan, kenapa kamu bisa jadi agnostik? Kamu gak percaya Tuhan, kamu ragu sama Tuhan. Saat dia tidak bisa menjawab itu, dan dia tidak bisa memberikan referensi tentang pelajaran hidup yang telah dia lalui, maka dia tidak purely agnostik. Dan mungkin kan anak loh, bukannya agnostik memiliki dasar ketidaktahuan gitu ya, memegang prinsip ketidaktahuan, kok agnostik bisa menjawab? Ya karena pada dasarnya bukan soal apa yang dia pelajari, tapi apa yang kamu paksa untuk percayai. Jadi ya anggaplah seperti ini ya, misalnya contohnya orang yang ya kita nggak usah jauh-jauh, memang rata-rata pasti penyerangannya atau sisi ofensifnya di Tuhan. Bagaimana orang mengatakan bahwa kalau kamu nggak percaya Tuhan, apa buktinya kamu nggak percaya Tuhan? Kalau kamu ragu terhadap Tuhan, apa yang membuat kamu ragu terhadap Tuhan? Maka referensinya akan banyak. Kita bisa bicara soal teori ini, kita bisa bicara soal teori ini. Yang membuat saya meragukan, benar nggak sih Tuhan itu ada? Jadi ilmu pengetahuan yang dia dapat tidak dia gunakan untuk mempercayai sesuatu, tapi untuk setidaknya memberikan satu jawaban kecil yang nanti dia akan cari lagi nih kalau ada referensi yang lebih mengungguli lagi. Karena ya memang bicara soal sesuatu yang tidak kita ketahui, kita membicarakan sesuatu yang hanya ada di awang-awang aja gitu ya, walaupun apalagi kalau bila itu ilmu pengetahuannya yang bersifat hipotesis atau pseudoscience. Jadi otomatis ciri khas ciri khas yang paling menjadikan bahwa orang itu adalah seorang agnostik adalah bagaimana dia skeptis dan dia memberikan referensi. Semakin banyak referensinya, kita akan tahu bahwa orang ini adalah agnostik. Tapi bisa juga ini adalah salah satu ciri juga dari ateis atau deis biasanya, atau orang yang memang memilih untuk tidak beragama tapi dia mempercayai Tuhan dan mempercayai beberapa hal, atau mungkin dia adalah kreasionis, dia mempercayai penciptaan tapi dia tidak mempercayai beberapa hal atau agama contohnya. Dan ya skeptik dan berpegang teguh pada referensi-referensi ini adalah ciri khas banget dari seorang agnostik. Jadi saat kalian bertemu dengan seseorang dan dia bisa membantah bahkan penjabaran kalian, dan ya mungkin ini akan merujuk pada ciri khas ketiga dari seorang agnostik. Kalau begitu, ciri khas ketiga dari seorang agnostik ya berujuk pada seseorang yang memiliki banyak referensi atau pemikiran. Agnostik akan selalu dilibatkan dengan bagaimana mereka memahami agama, bagaimana mereka memiliki sudut pandang dan persepsinya terhadap agama. Dan ya tentunya seorang agnostik itu akan mempelajari banyak agama, akan memahami setidaknya beberapa ayat-ayat yang ada di dalam agama. Karena pada dasarnya ada satu cerita dari pengalaman presiden ketiga kita kalau nggak salah ya, presiden ketiga Indonesia, yaitu Gus Dur. Pada saat itu dia pernah mau menjalani sebuah hubungan internasional bersama Israel. Dan pada saat itu katanya tuh wah ramai dibicarakan bahwa banyak umat muslim yang tidak terima bahwa kalau Indonesia harus bekerja sama dengan Yahudi atau Israel. Tapi ada logika Gus Dur yang menurut saya ya cukup disetujui banyak orang, bahwa sebelum kamu memahami siapa musuhmu, ya kamu harus berteman dulu dengan musuhmu. Kurang lebih garis besarnya seperti itulah ya. Bagaimana kamu mengetahui musuhmu dan kelemahan musuhmu kalau kamu tidak dekat dengan musuhmu, bahasanya seperti itu. Dan ya memang bahasa musuh itu adalah bahasa yang
cukup apa ya, cukup menyiratkan kebencian lah mungkin ya. Dan saya lebih suka dengan bahasa seperti ini, bahwa sebelum orang menyerangmu, setidaknya kamu memahami dulu siapa yang akan menyerangmu. Dan kalau sebagai ateis, ya ini seperti orang yang akan berbicara dengan batu aja gitu ya biasanya gitu ya. Karena saat kamu berbicara dengan seorang yang ateis, kamu bicara dengan batu aja, karena dia sudah tidak percaya dengan Tuhan. Saat kamu berbicara Tuhan kepada orang ateis, yang ada ya gontok-gontokan. Begitu juga saat kamu ingin berbicara dengan orang yang beragama gitu ya. Saat kamu ingin berbicara dengan orang yang beragama dan kamu membahas tentang agamanya, ya gontok-gontokan. Karena ya pada dasarnya orang akan mempercayai apa yang ia percayai. Sedangkan agnostik, apa yang dia percayai, apa yang tentunya tentang prinsip ketuhanan, itu memiliki banyak pertanyaan. Apakah benar Tuhan percaya agnostik? Apakah agnostik benar-benar bisa beragama? Apakah agnostik punya keyakinan gitu ya tentang surga dan neraka gitu ya? Walaupun secara tersirat orang akan mengatakan agnostik tidak percaya tentang yang magis-magis tersebut, namun ada beberapa agnostik yang memang mungkin memiliki sudut pandangnya. Seperti yang pernah saya jelaskan, mungkin agnostik akan percaya tentang surga dan neraka, tapi surga dan neraka yang ada di bumi maksudnya, bukan surga dan neraka yang ada di alam baka begitu ya. Jadi ya dan prinsip ini yang kadang sering dikait-kaitkan bahwa enggak agnostik enggak percaya surga dan neraka. Kalau itu sebuah penggambaran, sebuah perspektif, ya bisa jadi bumi ini adalah surga. Karena kan surga ini kan bisa jadi sebuah sudut pandang, bisa jadi sebuah keabsolutan dari sebuah tempat begitu ya, yang nggak bisa diutarakan gitu. Namun ya itu tergantung, karena setiap orang punya perspektif yang berbeda-beda. Sehingga saat seorang agnostik sadar bahwa dia bisa diserang dari berbagai sudut pandang atas keraguannya, maka seorang agnostik pasti harus memiliki pemahaman tentang berbagai jenis agama. Apalagi memang ada beberapa agama yang memang mungkin merasa superior, namun ingin tetap merekrut orang yang mereka rasa, oh ini orang harus direkrut, ini orang harus dimasukkan ke dalam agama kita karena orang ini nggak bisa nih, kasihan nih, bla 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 dah. Pokoknya intinya dia tidak bisa melihat seseorang yang tersesat seperti ini terus dalam kesesatannya gitu ya. Dan saat ayat-ayat agama itu dikeluarkan untuk membuat orang yang agnostik ini percaya, tentunya orang agnostik ini akan merasa dapat mencari atau menyentil ayat yang diberikan tersebut gitu ya. Seperti ada sebuah ayat yang berkata seperti ini, saya nggak perlu ucapkan dari agama mana, tapi ada sebuah ayat yang mengatakan seperti ini, bahwa kalau Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu sudah pasti bertarung satu sama lain. Seolah-olah ayat ini menutup satu logika untuk membenarkan logikanya gitu ya. Padahal kalau kita membuka logika yang lain ya bisa jadi begitu ya, misalnya Tuhan itu ada banyak begitu ya. Kita bisa sebut saja mungkin demi Tuhan atau demigod. Bila demigod itu ada gitu ya, ya bisa jadi pada akhirnya dia merasa cukuplah, kita tidak usah bertarung gitu ya. Dan pertarungan itu yang menyebabkan sebenarnya bencana-bencana yang sudah pernah terjadi di bumi ini begitu ya kan. Dan pada dasarnya bila demigod itu juga melewati masa-masa yang ada, ya dia pasti akan dewasa juga begitu. Ini hanya teori liar aja, logika liar gitu, sehingga untuk menunjukkan kepada kalian bahwa saat kalian gunakan ayat kalian kepada seorang agnostik, bisa jadi agnostik itu memiliki logika yang lebih terbuka terhadap ayat kalian gitu, atau ayat agama yang kalian serangkan gitu ya. Dan pastinya ciri yang ketiga ini itu sudah ada di level dimana agnostik menjadi sebuah paham yang mendominasi pada dirinya. Karena biasanya begini, ada juga fase-fasenya saat orang masih baru-baru saja jadi agnostik, dia hanya memahami atau mencari tahu atau mungkin mempelajari tentang keagnostikan tersebut. Agnostik ini apa sih? Oh ini kayaknya
ada di aku deh, ini kayaknya aku banget deh pahamnya gitu ya. Semakin lambat laun dia akan semakin skeptis, semakin terbuka, semakin toleran, dan lama-lama dia akan memiliki dorongan untuk mempelajari ayat-ayat agama, bukan untuk mempercaya, itu bukan untuk mencari tahu, tapi untuk memahami gitu. Untuk memahami ya kadang-kadang bisa jadi ini juga prinsip bagaimana ia mencari tahu begitu ya, bagaimana ia harus memahami kehidupan begitu. Kenapa sih orang-orang ini bisa mempercayai agama gitu ya, sedangkan saya memiliki keraguan terhadap agama gitu ya. Dan ya, nah, 3 ciri khas ini memang tidak mewakili secara 100% atau secara absolut dia ini adalah agnostik. Tapi bila seseorang memiliki 3 prinsip kehidupan ini atau 3 cara pandang ini, ya otomatis saya rasa tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang memiliki 3 ciri khas ini adalah seorang agnostik. Dan ya pada dasarnya sebagai orang yang tidak tahu, agnostik akan terus belajar untuk mencari tahu dan membuka logikanya terhadap banyak hal gitu ya. Ya berbeda dengan beberapa paham-paham yang memang sudah terstruktur bagaimana mereka memahami paham tersebut. Dan ya memang agnostik juga tidak bisa disamaratakan dengan ateis, tidak bisa disamaratakan dengan komunis, tidak bisa disamaratakan dengan kapitalis atau liberalis atau bahkan sekularis. Tapi agnostik memiliki prinsip dasar ketidaktahuan yang membuat ia terbuka dan terus mencari tahu banyak hal tentang kehidupan yang ada. Dan ya seperti yang sudah saya sentil beberapa waktu lalu, bahwa sebenarnya agnostik nggak semuanya orang yang toleran juga gitu ya. Agnostik nggak semuanya juga orang yang damai-damai saja. Kalau saya sih membaginya biasanya ada juga nih agnostik yang rebels, ada juga agnostik yang toxic. Dan ya di video saya yang selanjutnya saya akan membacakan beberapa komen yang ada di YouTube saya dan beberapa grup-grup yang menggunakan grup agnostik sebagai forum mereka berdiskusi. Saya juga akan bacakan isi-isinya karena memang ada teman-temannya. Kalian boleh cari di Facebook, kalian boleh cari di Telegram, itu banyak sekali forum-forum diskusi tentang agnostik. Dan ada salah satu yang memang saya ikuti yang membuat saya memang meyakini bahwa ada agnostik yang rebels dan ada agnostik yang toksik. Di mana sih bedanya antara rebels dan toksik? Kadang-kadang begini ya, memang kedewasaan seseorang itu bisa jadi memiliki dampak dari apa yang pernah dia lalui gitu ya. Dan saat dia pernah punya pengalaman atau kenangan yang kurang baik, itu bisa membuat dia menjadi seorang yang mempelajari sesuatu untuk melawan pengalamannya tersebut. Saat ada seorang agnostik yang menjadi seorang agnostik karena kebencian atau karena mungkin dia pernah punya pengalaman dapat diskriminasi atau intimidasi terhadap agamanya sendiri mungkin atau antara agama yang lain gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk jadi agnostik berdasarkan pengalaman yang kurang baik. Akhirnya dia akan mempelajari sesuatu untuk membantah orang-orang yang pernah membantahnya gitu ya. Contohnya saat dia adalah mungkin agama A. Orang-orang dari agama A mengatakan kepada dia, kamu itu bukan golongan yang benar, kamu itu bukan golongan yang sah, kamu itu golongan agama A yang tersesat, yang menyimpang gitu ya. Serangan-serangan dari agama-agamanya sendiri ini, kaum dari agamanya sendiri ini membuat dia akhirnya bertanya-tanya, bahwa ternyata apa yang aku jalani selama ini salah. Sehingga memutuskan dia untuk awalnya mungkin menjadi ateis, mungkin bla 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 bla, dari perjalanan hidup akhirnya dia menjadi seorang agnostik. Dan ya seorang agnostik yang hidup dari pengalaman seperti ini biasanya akan menjadi orang agnostik yang rebels atau rebellion. Kalian cari sendiri aja lah ya di Google apa itu artinya rebels atau rebellion. Sifat utamanya adalah dia akan menjadi orang agnostik yang punya atau selalu berhasrat untuk membantah prinsip-prinsip yang
diyakini orang, terkhusus prinsip-prinsip tentang agama dan ketuhanan. Saya pribadi, mau orang menjelekkan saya seperti apapun, mau orang menyerang saya seperti apapun, saya tuh biasanya nggak peduli, cuek aja gitu ya, karena saya menjadi seorang agnostik yang memang berproses bukan dari pengalaman yang buruk saja, tapi dari perjalanan hidup yang saya jalani selama ini gitu ya. Sehingga ya saya menjadi agnostik yang lebih tenang saja gitu ya. Dan agnostik yang rebels ini mungkin memang agak lebih ya memegang 3 prinsip tadi itu, cuman dia akan lebih aktif atau lebih posesif dalam berdiskusi atau mendiskusikan atau mendebatkan tentang kepercayaan seseorang. Dan bisa saja juga mereka menggunakan logika yang liar, bisa jadi juga mereka menggunakan pseudoscience untuk membantah apa yang orang yakini. Saya tidak mengerti juga apakah nanti dia akan menggunakan pembenaran juga, tapi ya rata-rata bisa jadi seorang agnostik juga tetap akan menggunakan pembenaran untuk membenarkan logikanya gitu ya, atau pemikirannya. Dan yang dia akan tekankan bahwa ya saya ragu kepada Tuhan, saya tidak begitu mempercayai adanya hal yang magis karena begini. Tanpa mungkin dimulai atau tanpa mungkin ada yang mendebat, dia akan memulai perdebatan itu gitu ya. Dan ini adalah ciri juga dari seorang agnostik yang rebels. Begitu juga ada juga agnostik yang toxic gitu ya, yang dimana saat orang melihat mungkin ya agnostik ini adalah kaum yang damai lah gitu ya, atau seorang manusia yang dengan paham yang damai lah mungkin gitu ya. Tapi akan ada juga kalian temukan saat kalian ada di lingkaran orang agnostik yang toxic juga gitu ya, yang dia sebenarnya mungkin berada di jalur yang baik-baik saja, tapi jalurnya yang baik-baik saja ini terbawa dengan sifat atau ciri khas atau wataknya yang mungkin agak keras, dan itu juga yang membuat dia menjadi agnostik yang kurang tenang gitu ya. Ini sama seperti kalian membicarakan sebuah adat gitu ya, atau sebuah perilaku ibu dari diri kalian yang sebenarnya kalian ini orangnya ya santai aja, tapi kalian karena memang keras dari keluarga yang memang bicaranya lantang, akhirnya kelihatan kalian tuh kayaknya suka marah-marah gitu ya. Dan ini juga bisa mengacu pada misalnya sebuah pepatah atau peribahasa, nakal boleh, jahat jangan begitu ya kan. Jadi dia mungkin nakal tapi dia nggak jahat gitu ya. Dia mungkin mengeluarkan terus kata-kata yang kasar, tapi bukan berarti dia orang yang kasar secara sifat atau secara sikap. Dan ya agnostik yang toxic ini biasanya lebih mengacau aja sih, lebih mengacau pada kata-katanya, di mana dia akan suka membantah atau memberikan guyonan atau satir bahkan terhadap kepercayaan sesuatu gitu ya. Tapi saya rasa orang agnostik yang toxic ini tidak akan secara eksplisit benar-benar kasar secara tutur kata, tapi lebih satir sepertinya. Karena memang beberapa yang saya temui juga, misalnya dia bilang, kamu percaya Tuhan? Iya, saya percaya Tuhan. Misalnya dia lagi ngobrol sama orang yang beragama, Tuhan itu sepanjang sejarah umat manusia ada ribuan loh, agama juga ada ribuan loh, kok kamu bisa percaya sih sama satu Tuhan dan satu agama, misalnya begitu ya. Jadi sifat-sifat penyerangannya itu toksiknya adalah toksik yang satir gitu, sehingga membuat orang mempertanyakan bahwa agnostik itu adalah paham yang percaya dengan kedamaian, kenapa kok masih ada nih agnostik yang suka menyinggung-nyinggung orang begitu ya. Dan bahkan ada beberapa konten juga yang mengatakan bahwa agnostik ini adalah sebuah paham yang digunakan seseorang hanya untuk mengkritisi Tuhan begitu ya. Padahal ya bisa jadi, bisa juga nggak jadi gitu ya. Karena ya kita nggak bisa meyakini segala sesuatu itu bahwa absolut semua orang harus percaya gitu ya. Sehingga ya saya maklum aja sih kalau ada orang yang memang agnostik seperti itu, karena memang nggak bisa semua orang juga disamaratakan gitu ya. Ada orang yang memang mencintai kedamaian dengan caranya, atau ada orang yang memang mencintai kedamaian dengan berbagai macam sudut pandang. Nah, memang kita juga nggak bisa ini. Tapi ya itulah menariknya dari agnostik, bahwa saya pernah bilang juga, mungkin saya juga pernah ucapkan di beberapa konten saya, bahwa memang yang menarik dari agnostik adalah
agnostik ini memiliki keunikan dalam pahamnya, sehingga orang yang memegang paham agnostik itu pasti akan unik-unik dan berbeda di antara satu dan lainnya. Namun pada dasarnya mereka tetap sama bagaimana mereka memandang kehidupan dengan prinsip ketidaktahuannya. Dan ya sekali lagi, yang saya ucapkan ini pure berdasarkan apa yang saya alami dan pengalaman saya sepanjang hidup bertemu dengan banyak orang agnostik. Bahkan saat saya terjun ke dunia online, ternyata banyak juga grup-grup diskusi tentang agnostik. Dan banyak juga ternyata di komen-komen saya orang yang mengakui dirinya sebagai agnostik. Dan bahkan saya menemui orang yang agnostiknya ini pahamnya berlawanan dengan saya. Saya bilang saya agnostik nih, ada orang lain bilang oh saya juga agnostik. Tapi kita ini punya sudut pandang yang benar-benar berbeda begitu ya. Bahwa ada beberapa hal yang memang sama tapi berbeda secara sudut pandang dan perspektifnya. Sekali lagi, menjadi agnostik adalah menjadi diri yang lebih unik dan lebih bijak dalam melihat sesuatu. Karena bila kita tidak bijak sebagai manusia, kita mau bijak sebagai apa? Ciao!